amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini bisa dilihat dari sisi akidah dan bisa dilihat dari sisi fikih. Pertama kali dasarnya dulu adalah surat Al-Baqarah 142 hingga 150. Ada 9 ayat. Artinya apa? Artinya bahwa ini suatu masalah yang penting di dalam Islam. Kalau Al-Quran begitu besar memperhatikan masalah kiblat, berarti masalahnya penting. Kalau Al-Quran tidak menyebut sesuatu, berarti sesuatu itu kurang penting. Ada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya dari surat Al-Baqarah 142. Awal juz 2. Kalau kita buka juz 2 yang pertama kali, maka disitulah ayat 142 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayakunus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Sayakunus sufaha'u minan nas. Orang-orang yang bodoh dari manusia akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa orang-orang beriman itu berpindah kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah di Masjidil Haram. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah ya Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki arah timur dan barat. Ya terserah Allah. Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari. Matahari terbit dari timur ya, dan terbenam di barat. Di akhir zaman nanti pada hari kiamat itu matahari terbit dari barat. Terserah Allah. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Dia akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini menarik juga dihubungkan dengan surat Al-Baqarah di tempat lain ayat 258 dan seterusnya ketika Raja Namrud mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fir rabbi an atahu mulk. Apakah engkau melihat bagaimana seorang Namrud mendebat Nabi Ibrahim karena dia punya kekuasaan? Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku itulah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, Raja Namrud mengatakan saya juga yang menghidupkan dan mematikan, sama, berarti saya juga Tuhan dong. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim mengatakan Allah itu yang mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir terdiam 1000 bahasa, enggak bisa jawab. Katanya Tuhan disuruh mindahkan matahari terbit dari timur, terbit dari barat, enggak bisa. Tuhan macam apa itu kan begitu bahasa. Artinya pada hadirin ya, fenomena alam ini menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lillahil masyriq wal maghrib
yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan arah timur dan barat, menerbitkan matahari dari arah timur ya, dan tenggelam di arah barat. Kalau dia berkuasa seperti itu, maka dia juga berkuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Artinya pemindahan kiblat ini hubungannya dengan hidayah. Yang ikut pindah kiblat berarti dia lurus jalannya. Yang tidak mau pindah kiblat, tetap sholat ke arah Baitul Maqdis, itu nggak dapat hidayah. Atau artinya orang-orang yang ibadahnya menghadap Ka'bah itu dapat hidayah, masuk surga. Sedang orang yang menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholatnya itu nggak dapat hidayah. Ini nanti kaitannya pada hari rahimakumullah, bukan sekedar masalah fikih, tapi juga masalah akidah, karena di sini ada 3 agama besar: Islam, Yahudi, dan Nasrani. Masing-masing mempunyai kiblat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Jadi dalam surat 144, 145, 146, 147 itu ya. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap agama itu mempunyai kiblat di mana dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat. Tidak penting kemana arah kiblatnya, tetapi yang paling penting adalah amal solehnya. Fastabiqul khairat. Itu ayat terusannya. Jadi rahimakumullah. Artinya bahwa orang Islam ini ketika pindah kiblat, itu berarti dia atau orang Islam ini atau agama Islam menjadi agama yang mandiri, tidak tergantung kepada orang Yahudi. Maka nanti Bapak akan bertanya, apa hubungannya ayat 142 dengan 143? Saya bacakan dulu 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, ummatan wasatan. Ayat ini para hadirin rahimakumullah perlu kita garis bawahi karena ayat menjadi sandaran utama dalam pembicaraan Islam sebagai agama pertengahan. Orang sekarang katakan umat yang toleransi, atau dalam bahasa negaranya ya adalah moderasi beragama. Itu bahasa orang-orang tertentu yang kemudian jadi program Kemenak, mungkin moderasi beragama. Itu ormas-ormas dikumpulkan Pak untuk mengikuti pelatihan moderasi beragama. Maksudnya selama ini agamanya orang Islam enggak moderat, keras. Berarti masjid Muhajirin dianggap masjid yang keras kan gitu. Maka perlu nih bapak-bapak dimoderasi. Moderasi supaya jangan terlalu keras ya. Lunak-lunak aja. Jangan terlalu kenceng memegang agama, bolehlah kita toleransi. Bolehlah kita Natalan bersama kan begitu. Halo Pak, boleh kita Natalan bersama. Ini belum terjadi di Indonesia selama Indonesia berdiri. Ini pertama kali nanti Indonesia akan mengadakan Natalan bersama secara nasional. Umpamanya ini ya. Itu program sudah lama Pak, moderasi beragama. Rujukannya sama, yaitu surat Al-Baqarah 143. Bahkan kalau kita ikut seminar-seminar internasional, saya ikut terakhir itu berapa tahun yang lalu ikut seminar yang diadakan Rabithah Alam Islami, ya itu adanya di Bulten Borobudur di Jakarta Pusat, ya. Itu juga tentang wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu berarti apa? Islam yang pertengahan. Wasatiyah itu sudah bahasa yang sudah baku ya, bahasa Arab tapi sudah diindonesiakan. Pertengahan Islam. Islam itu agama pertengahan. Jadi menjadi jargon
beberapa orang yang punya pikiran tertentu dengan menggunakan dalil surah Al-Baqarah 143. Walaupun kadang-kadang pertengahan Islam ini beda cara pandangnya. Selama ini kita memandang bahwa pertengahan Islam itu adalah pertengahan antara agama Yahudi dan agama Nasrani. Dalilnya surat ini. Setelah berbicara masalah kiblat, maka Allah Subhanahu wa taala bicara masalah pertengahan. Seakan-akan Allah kembali menjelaskan bahwa kalau orang Yahudi menghadap Baitul Maqdis dan orang Nasrani menghadap ke arah timur, maka umat Islam menghadap ke Ka'bah, wasat pertengahan. Tidak ke Baitul Maqdis, tidak ke arah timur, tetapi ke arah Ka'bah. Umat pertengahan. Itu arah kiblat. Contoh yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ini akidah setelah tauhid. Para ulama menyebutkan setelah tauhid, permasalahan yang paling penting dalam Islam adalah akidah al-wala wal bara. Akidah tentang loyalitas dan tentang permusuhan. Tentang kecintaan dan permusuhan. Kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kita berteman dengan orang-orang yang membela Allah, dan kita bermusuhan dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu masalah serius, Pak. Lah, orang-orang yang bicara moderasi beragama tidak nyinggung ini sama sekali. Karena akidah ini dianggap ekstrim, keras, aliran keras. Padahal sebenarnya aliran lurus, bukan aliran keras, beda, Pak. Ini aliran lurus. Tadi dalam surat Al-Baqarah 142 disebutkan, Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Ini aliran lurus, bukan aliran keras. Aliran keras itu diksi orang-orang yang tidak suka sama orang-orang yang lurus, maka dianggap keras, padahal enggak keras, Pak. Orang Islam itu enggak keras, lurus. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan yang keras. Maka pilihan kata jalan keras itu enggak benar, Pak. Radikal, ekstrim itu enggak benar. Yang benar lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kita perhatikan, Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan kepada mereka nikmat. Di sini maksudnya nikmat agama, bukan nikmat dunia. Nikmat ada dua, nikmat dunia dan nikmat agama. Tapi dalam surat Al-Fatihah ini khusus nikmat agama. Siratal ladzina an'amta alaihim, jadi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 itu. Surat Al-Fatihah ditafsirkan dalam surat An-Nisa 69. Surat An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat agama kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan para nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil, bukan jalannya maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi yang menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Waladhalin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani yang menghadap ke arah timur dalam sholatnya. Begitu ketemu, Pak, di sini, Pak, ya. Jadi masalah kiblat ini bukan hanya masalah fikih, tapi juga masalah akidah, masalah
masalah wala wal bara. Ya, kita harus berbeda. Ya, jadi karena ada salah satu stasiun televisi tampil beda. Jadi umat Islam itu harus tampil beda. Jangan menyerupai Yahudi dan jangan menyerupai Nasrani. Boleh kita tambah dikit, ya. Ini ditambah dikit karena muncul dalam pikiran saya hadis larangan kita mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat orang-orang sebelum kalian, wahai umat Islam. Sibran bisibrin, dira'an bidira'in, sejengkal ya demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya mengikuti langkah demi langkah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, langkah demi langkah. Yang kecil-kecil pun diikuti. Hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sampai jika mereka masuk ke dalam lubang biawak. Biawak kita tahu Pak ya, kalau diterjemahkan secara bebas adalah komodo. Biawak itu apa? Kadal, biawak, komodo, kadal. Dikadalin. Dikadalin. Jadi komodo biawak ini tempatnya bagus atau enggak bagus Pak? Rumahnya indah, wangi, bersih atau kotor? Kotor pastinya. Di perumahan kami itu kadang keluar biawak. Ada ya biawak di perumahan-perumahan itu kan masuknya di gorong-gorong. Jadi biawak ini tempatnya gorong-gorong Pak. Ada orang yang tampil muncul dari gorong-gorong. Ini tempat biawak nih Pak. Jadi kalau ada biawak masuk gorong-gorong, maka kalian wahai umat Islam juga akan mengikutinya masuk gorong-gorong. Saya sekarang. Itu sudah ada pada 15 abad yang lalu, cuma orang nggak menggalinya aja. Ini kan ada dalam hadis. Jadi saking taklid butanya sama orang sebelum kita, sampai walaupun masuk di tempat yang menjijikkan, tempat yang kotor diikuti juga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah maksudnya orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, faman idzan. Jawabannya itu menarik banget Pak, bukan na'am, iya atau tidak. Tapi beliau mengatakan, kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani, ya siapa lagi? Umat sebelum kalian itu ya Yahudi dan Nasrani. Itu pengaruh dua agama ini kepada umat Islam sangat besar banget. Sampai tadi mengikuti jejak demi jejak, sehasta demi sehasta, langkah demi langkah diikuti. Artinya mereka itu akan taklid buta terhadap kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur. Kalau dikaitkan dengan bulan Desember, sebenarnya saya tidak terpikir ini bulan Desember, tapi ini kok bulan Desember? Yang ngepas. Bulan Desember adalah bulan di mana umat Islam ikut-ikutan kebudayaan orang Yahudi dan Nasrani. Di antaranya adalah ya Natal, tanggal 25 Desember. Ini masih lama Ustaz. Ya, kebetulan memang kita jatahnya di awal bulan Pak. Ini tugasnya Ustaz yang nanti ceramah di Ahad keempat. Tapi saya nyicil dulu lah ya, karena khawatir nanti Ustaznya juga nggak bahas masalah itu ya. Ini saya mau bicara kiblat tapi
ya terbawa ke sana. Di Natalan 25 Desember itu sejarahnya panjang para hadirin rahimakumullah. Ya. Karena dulu umat Nasrani atau Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita juga, itu mendakwahkan tauhid kepada manusia. Ubudullah, ya, sembahlah Allah. Ya. Dan seterusnya banyak sekali ayat Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah, jangan menyembah yang lainnya. Jangan menjadikan saya dan ibu saya sebagai Tuhan, itu jelas sekali dalam Al-Quran. Ya. Jadi rahimakumullah, ketika berdakwah banyak penentangan-penentangan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW banyak ditentang oleh umatnya, orang Quraisy. Kalau Bani Israel berarti anak Bani Israel. Nabi Isa itu kan, kalau kita mau agak lebih melebar dikit, itu kan keluarga Ali Imran. Keluarga Imran, bukan keluarga Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran itu namanya. Jadi surat Ali Imran artinya apa Pak? Surat keluarga Imran. Jadi kalau orang memberikan nama bapak siapa? Ali Imran. Enggak, nama bapak Ali Imran, bukan. Ali itu keluarga. Dan nama bapak sendiri siapa? Ali Imran. Kan salah. Yang benar namanya Imran. Ali itu keluarga. Ali pakai hamzah. Ali, bukan Ali. Ya, mungkin karena salah dengar dikira Ali bin Abi Thalib itu pakai ain, Ali bin Abi Thalib. Bukan, ini Ali. Ali itu keluarga. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bukan wa ala Ali dan Muhammad, tapi Ali itu keluarga. Jadi salah kaprah ya. Orang-orang yang namanya Ali Imran kalau bisa dirubah Pak, ya bukan Ali Imran tapi Imran saja. Nah ini pada rahimakumullah ya, termasuk keluarga Imran. Imran itu mempunyai istri, ya ada yang mengatakan namanya Hana atau siapa namanya nggak terlalu penting, ya nggak disebut dalam Al-Quran. Punya anak namanya Maryam. Singkat ceritanya begitu ya. Ini ibunya Maryam punya saudara, punya saudari. Saudarinya nikah dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria akhirnya punya anak namanya Yahya. Jadi Maryam dengan Yahya sepupu. Kedua orang tuanya kiai. Ini keluarga Imran. Imran itu kiai besar. Kiai ini punya namanya ipar-iparan dengan Nabi. Coba. Ini iparnya Nabi, ya. Ini kiai Nabi. Kemudian punya anak, yang satu Maryam wali, yang satu Yahya Nabi. Ya, coba keluarganya itu enggak kiai, Nabi, wali. Dan Maryam ini punya anak namanya Nabi Isa, Nabi lagi. Coba bayangkan Pak, udah bapaknya kiai Imran. Kemudian iparnya namanya apa ya? Iparnya itu Nabi Zakaria, keponakannya Nabi Yahya, ya kan? Kemudian anaknya Maryam wali, cucunya Isa, Yahya dengan Isa keponakan juga. Makanya disebut dengan keluarga Imran, keluarga orang-orang soleh. Beda dengan keluarga kita, Pak. Ya. Bapak kita juga siapa? Ipar kita juga siapa, adik kita siapa, nggak ada satupun yang nabi, tidak ada satupun yang wali, ya, orang biasa semuanya. Memang Allah sengaja memilih keluarga itu khusus keluarga yang terpilih, keluarga Nabi. Jadi Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, ya kan, dibunuh, digergaji oleh orang Yahudi. Ya. Nabi Isa mau dibunuh juga. Alhamdulillah selamat. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, ya itu muridnya, atau ada yang mengatakan itu pengkhianatnya. Panjang ceritanya. Singkat cerita, kerajaan Romawi yang membunuh atas desakan orang Yahudi ini
Kemudian pada abad ketiga, awal abad keempat itu menerima ajaran Nabi Isa. Nabi Isa sudah meninggal dunia mungkin ya abad ketiga. Jadi akhirnya orang Romawi ini kemudian beragama Nasrani. Tapi agamanya ya sudah banyak bid'ahnya. Nah, gitu. Karena masuk setengah penguasa itu kalau masuk ke dalam suatu agama itu setengah-setengah, Pak. Karena pasti dia akan meletakkan kekuasaannya, akan meletakkan adat istiadatnya. Begitu juga orang Romawi masuk agama Nasrani setengah-setengah, ya, membawa adat istiadat zaman dahulu seperti Majapahit, ya, seperti kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ketika masuk Islam setengah-setengah, kebiasaan lama kejawen masih dibawa, sehingga masuk Islam banyak membawa bid'ah. Karena apa? Ada kejawennya. Kebiasaan lama agama dahulu tidak ditinggalkan secara penuh, tidak masuk Islam secara kafah. Maka orang Romawi pun tidak masuk kepada agama Nasrani secara kafah. Dulu mereka menyembah dewa Jupiter, dewa Fortuner. Itu mereka menyembah dewa itu. Ada dewa 25 Desember. Kalau dicari dalam literasi agama Nasrani nggak ketemu itu, Pak. Nabi Isa itu lahir pada musim semi. Lahirnya itu di luar rumah, bukan di dalam rumah. Pada bulan Desember itu musim dingin, musim hujan, musim banjir, Pak. Tidak mungkin lahirnya di luar, mesti lahirnya di dalam rumah karena saking dinginnya. Apalagi di daerah Palestina sana, Pak, dingin banget bulan Desember. Makanya kalau dalam literatur mereka lahirnya di luar rumah dalam keadaan semi, kemudian udara cuaca sangat cerah, nah, itu bukan bulan Desember, berarti tidak ada sejarahnya ya lahir Nabi Isa itu pada bulan Desember. Lalu terus bagaimana ketemunya bahwa orang-orang Romawi itu memuji dan menyembah berhala Jupiter dan Fortuner dan berhala yang lain di akhir tahun. Makanya orang Romawi itulah yang membuat kalender dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini dipakai oleh umat Islam sekarang itu buatannya orang Romawi. Kita aja umat Islam terpengaruh kan, apalagi yang mendahului. Orang Nasrani juga terpengaruh. Karena orang Romawi ini kerajaan besar, punya budaya yang sangat besar sekali. Kalau kita mendengar pertengahan, namanya orang Romawi dibagi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Ya, Romawi Barat ini yang runtuh, kemudian yang eksis Romawi Timur namanya Bizantium. Bizantium itu yang sekarang menjadi kemudian Romawi lah yang menguasai Mesir, itu juga Romawi Timur. Ini kerajaan yang sangat besar. Makanya orang Romawi itu disebut di dalam Al-Quran surat Romawi, surat nomor 30. Ya. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, sungguh orang Romawi kalah perang dengan Persia. Negara superpower itu ada dua, Romawi dan Persia. Kalau sekarang Amerika dan Rusia, yaitu keturunannya Romawi. Ada rahimakumullah ya. Kalau kita bicara itu panjang. Saya kepengen hanya ingin mengantarkan kepada bahwa ternyata ya orang Nasrani pun terpengaruh dengan orang Romawi dalam beragamanya, sehingga Natalannya pun itu dipengaruhi ada istiadat orang Romawi, termasuk Juni, Juli, Agustus, itu kan nama-nama kayak sampai orang Indonesia, orang Pondok Mekarsari pada bulan Juni dinamakan Junian. Punya anak pada bulan Juli, anaknya laki-laki, namanya Julianto.
Ada namanya Pak Agus, di sini aja nggak Pak Agus. Itu biasanya lahir pada bulan Agustus. Nah itu kan orang Romawi semua, orang Romawi yang masuk ke Pondok Mekarsari Permai. Mendingan Pak, kita punya banyak teman tuh ya, namanya Syawal, Muhammad Syawal, Wahid Ramadan, itu orang Mesir ya, yang orang Indonesia yang di Mesir kemudian udah balik Wahid Ramadan. Ya, lumayan kan Muhammad Rojab, Ibnu Rojab, ya lumayan itu. Jadi menggunakan kalender Hijriyah Islami, ini Romawi. Ya kalau soal nama sudah terlanjur nggak apa-apa. Tapi kalau punya anak ya jangan dinamakan Agus, jangan dinamakan Julianto, Aprianto. Itu saya punya murid-murid namanya seperti itu. Jadi rahimahullah termasuk Desember. Nah, kemudian Januari, makanya di Mesir, saya lama di Mesir. Itu tidak ada namanya peringatan Natal tanggal 25 Desember, enggak pernah ada. Saya bertahun-tahun di sana. Mereka punya peringatan khusus ya, atau Natal atau apa pada 6 Januari, bukan 25 Desember. Artinya dalam agama Nasrani sendiri terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana dalam Islam terjadi perbedaan pendapat. Ya, yang satu mungkin terpengaruh dengan kebiasaan Romawi, yang satu mungkin mengambil dari sejarah. Kan di Mesir itu masuk Nasrani lama loh Pak. Itu zaman Ortodok, zaman Kaisar Romawi. Jadi mungkin di sana lebih asli dibanding dengan Indonesia. Mungkin ya, tapi beda. Ini sama-sama Nasrani, tapi penentuan hari rayanya beda. Maksudnya apa pada rahimahullah, kita orang Islam termasuk di Indonesia kan ikut-ikutan. Ya, nanti Natalan bersama. Kemudian Natalan tahun baru apa namanya? Baru ya. Nataru, Natal dan tahun baru. Tahun barunya orang Nasrani, tahun barunya orang Romawi Januari. Tapi yang merayakan 80% orang Islam. Coba nanti pada malam tanggal 1 Januari itu pasti tempat-tempat rekreasi penuh sejak asar, sejak zuhur sudah berbondong-bondong. Di Pondok Mekarsari Permai sepi. Kenapa? Menuju ya, ke Taman Mini Indonesia Indah, kemudian menuju ke Taman Impian Jaya Ancol, udah berjojol gelar tikar dengan anak istri cucu keponakan ya, membawa teko makanan untuk melihat dan menyaksikan tahun baru di Pantai Ancol yang sekarang rob. Nanti hati-hati, makanya hati jangan ke sana Pak. Rob itu artinya airnya naik. Nah, sampai mana nggak tahu itu, saya nggak ngikut lagi. Ini peringatan, wahai umat Islam, jangan ke sana ya tahun baru. Nanti kalau rob gimana? Mendingan tetap tinggal di Pondok Melati, di Pondok. Jangan kemana-mana, tahun baru itu di rumah aja. Itu yang saya maksud tadi, hadis latat tabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian itu akan ngikutin kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi nggak usah dihitung, hampir seluruh budaya Yahudi semua. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan wa umat Islam. Kamu tuh jangan mengikuti Yahudi dan mengikuti Nasrani. Dalam kebudayaan, dalam kiblat, dalam berpakaian, dalam budaya, dalam masalah-masalah hiburan, punya sendiri dong, mandiri. Itu maksudnya seperti itu. Kiblat pun harus mandiri. Selama ini kan ngikuti orang Yahudi, Pak. Kamu harus nyempal, maksudnya jangan ikuti Yahudi. Jadi umat Islam itu pernah sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 dan 17 bulan, 16 atau 17 bulan, 1 tahun 4 bulan. Mungkin Bapak bertanya, kenapa Ustadz zaman dulu umat Islam menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis? Mungkin wallahu a'lam bishawab. Ya, itu untuk dakwah supaya kami ini dengan kalian nggak jauh-jauh. Ya, ahlul kitab, namanya ahlul kitab itu didekati oleh Islam supaya mereka masuk Islam.
Makanya ketika pindah kiblat, maksudnya sudah cukup kami PDKT dengan kalian. Sekarang kami menunjukkan bahwa kami berbeda dengan kalian, maka kami pindah kiblatnya mulai sekarang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maksudnya apa? Supaya umat Islam menjadi saksi pada hari kiamat untuk umat-umat yang lainnya. Jadi nanti pada hadirin kita ini, umat Islam ini, nanti pada hari kiamat jadi saksi penentu. Ini orang Yahudi bagaimana, orang Nasrani bagaimana, bagaimana penilaian umat Islam. Jadi maksudnya itu yang menilai. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sebanyak umat Islam ini yang menjadi saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi saksi bagi seluruh manusia. Maksudnya apa? Jadi umat pertengahan artinya umat terdepan, umat tengah, wasit tengah. Wasit itu kan tengah. Wasit itu dari bahasa Arab wasatan. Nah, ini hati-hati. Jadi wasit itu bahasa Arab. Anda jadi wasit, wasit penengah yang akan mengadili, yang akan menghakimi. Maksudnya begini, orang Yahudi dan Nasrani kalau curhat umat Islam. Tapi sekarang kan kalau kita curhat ke Den Haag. Den Haag itu mahkamah internasional kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mestinya kalau curhat ke Mekah, ada pengadilan internasional di Mekah. Sampai jam, mohon maaf nih agak melebar, jam internasional kita larinya ke Greenwich di Inggris, sebuah kampung bagian ujung di Inggris itu jamnya itu dari sono Pak. WIB waktu Indonesia Barat menurut Greenwich. Jadi kita sekarang jam berapa nih? Jam 5 ya. Ini ngikuti Greenwich, kita masih ngekor sama Yahudi sama Nasrani. Maka umat Islam berusaha memisahkan diri, membuat jam apa itu? Jam Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah. Makanya sekarang ada tower Zam-Zam. Itu jamnya besar. Itu maksudnya pengantar bahwa umat Islam nanti akan misah, akan mempunyai jam sendiri. Sebelum ada Zam-Zam, Indonesia sudah mulai ada jam gadang. Jam gadang di Bukit Tinggi. Itu luar biasa ya. Itu apa namanya filosofinya, Sumatera Barat itu kan daerahnya Islam ya. Wah itu kami sendiri jam gadang itu besar, ya jam besar. Tapi orang Arab ketika melihat ke sana kok jamnya kecil gitu kan? Saya juga pernah ke sana nggak terlalu besar nih. Wah kalau gitu kamu yang buat aja lah dengan biaya dari negara. Maka dibuatlah jam gadang dipindahkan ke Mekah, jam Tower itu. Kemudian dibuat kalender internasional, kalender Ummul Qura, walaupun para ulama belum sepakat minimal jam internasional. Maksudnya apa? Nolnya itu mulai dari Mekah, Pak. Jadi berarti dari Mekah itu 4 jam, entah kita ke barat atau ke timur. Cuma itu sulit karena sudah mengakar banget budaya barat sampai sekarang kita masih menggunakan WIB ya. Waktu Indonesia Barat ngerti Greenwich. Padahal Greenwich itu kan di ujung, Mekah di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, bukan hanya dalam sikap tapi juga di wilayah geografis pun itu Mekah di tengah-tengah bumi Pak, secara ilmu geologi dan astronomi luar biasa. Karena Islam itu udah luar biasa pokoknya, dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari sisi geografi berada di tengah. Tinggal kitanya aja bagaimana memposisikan diri kita sebagai umatan wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa innaha lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayatnya panjang Pak, 143. Tapi maknanya secara utuh, secara inti saya sebutkan tadi bahwa umat Islam diajarkan mandiri,
jangan mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Jangan mengikuti kiblatnya orang Nasrani. Mungkin sebelum lupa, mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa orang Nasrani menghadap ke timur? Saya baca dalam literatur itu, ternyata orang Nasrani ini memang ya menghadap ke timur karena menghadap arah terbitnya matahari. Makanya Pak, itu ada kaitannya dengan syuruk. Sholat syuruk itu sebenarnya hukumnya makruh atau haram atau tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena sholat menghadap timur, sholat ketika matahari terbit. Nah, berarti ngikuti orang Nasrani ya. Orang yang sholat syuruk itu ngikuti orang Nasrani. Loh kok bisa Ustaz? Kan ada hadis. Hadisnya mengatakan syuruk ya, itu setelah matahari naik setinggi tombak, sepenggalah bahasanya. Jadi syuruk pas terbit ditambah 10 sampai 15 menit, bukan karena apa Pak, masalah fikih oke lah ya, itu makruh atau apa. Bahkan kalau dalam fikih termasuk waktu-waktu terlarang ada 5 Pak, waktu terlarang sholat ya kan? Ketika matahari terbit itu nggak boleh, atau sebelumnya ba'da subuh ini nggak boleh sholat sunnah, sampai matahari terbit nggak boleh juga, sampai terbitnya agak tinggi. Sekarang mungkin jam 5.23 ya Pak ya terbitnya, ditambah 15 menit berarti sekitar jam 5.33, 40 lah ya, itu baru kita sholat syuruk. Sholat ba'da syuruk, bukan sholat syuruk, ba'da syuruk, supaya tidak mengikuti orang Nasrani. Padahal sebelumnya Pak, orang Nasrani sendiri ini mengikuti orang musyrik ya. Orang musyrik, orang Persia itu menyembah api, orang Jepang menyembah matahari. Agama Shinto Pak ya. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ya, cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, surat An-Naml surat ke-27 mulai dari ayat 14 hingga 44. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa orang-orang Sabah, Ratu Bilqis menyembah matahari. Yudhud mengatakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisamsi min dunillah. Nah, Hudhud, burung Hud mengatakan sama Nabi Sulaiman, "Hai Sulaiman, saya mendapatkan ada kerajaan Sabah di Yaman dikuasai Ratu Bilqis, mereka menyembah matahari." Ya, filosofinya bagaimana? Matahari itu Pak, besar, mengeluarkan sinar, energi. Sebelum saya lupa, sebelumnya itu pada zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum Nabi Sulaiman. Itu dalam surat Al-An'am. Ya, mulai dari ayat 74 sampai 82. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala ya qaum falamma afala qala inni ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saat sesudahnya falamma ra'as samsa baghizatan qala hadza rabbi hadza akbar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu menghadapi kaumnya yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Kaumnya itu mengatakan ini lebih besar matahari daripada bulan dan bintang. Artinya kekuatan sinar itulah yang mereka ambil. Jadi manusia itu secara manusiawi dia akan mencari sebuah sinar yang memberikan kekuatan. Itulah orang Persia yang menyembah api karena api itu membuat kekuatan, memberikan sinar. Jadi rahimakumullah. Jadi makanya ada Tuhan atau dewa matahari, Sandai.
Sunday. Lah Sunday ini kita libur. Nah, lagi-lagi kita kalah budaya. Kita liburnya kita liburnya hari Minggu. Orang mengatakan Minggu itu bahasa Portugal atau bahasa apa yang artinya apa? Dewa atau apa? Yang benar hari Ahad, Senin. Nah, kalau ini baru menang kita. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, itu bahasa Arab. Itu yang benar, Pak. Makanya kita kalau bilang ini kajian hari Ahad, bukan hari Minggu. Makanya DKM, Bapak-bapak itu kalau bilang kajian hari Ahad, bukan hari Minggu, hari Ahad. Itu hari pertama kerja. Tapi justru kita hari libur karena mengikuti kebiasaan orang Romawi, ya, bahwa hari Ahad ini mereka menyembah matahari, Sunday. Jadi sebenarnya bahasa Inggris pun ada misinya, Pak. Bahasa Inggris itu ada misi Sunday, hari Minggu, hari Ahad, sun matahari, sun itu matahari, day hari matahari, hari dewa matahari, nyembah matahari. Nah, gitu, Pak. Bagi matahari ini memang sudah disembah sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Oleh karena itu kita dilarang untuk tadi sholat ketika pada subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari di atas kepala kita, ketika pada asar, ketika terbenam matahari. Tujuannya untuk menyelisihi orang Yahudi, menyelisihi penyembah matahari. Bahkan dalam hadis disebutkan, sebenarnya matahari itu terbit dan tenggelam di atas apa nih, Pak? Tanduk setan. Nah, tanduk setan itu maksudnya orang nyembah matahari. Coba bayangkan, Pak, sampai sholat pun kita harus beda dengan yang lainnya. Sampai kiblat pun harus beda dengan yang lainnya. Itu, Pak. Makanya innallaha la yudhi imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi imanakum. Allah itu tidak akan menghilangkan iman kalian. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Pak. Orang Yahudi itu marah ketika kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Orang Yahudi mengatakan, apa ini Muhammad enggak konsisten, pelin-pelan. Dulu ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah, besok kemana lagi? Agama kok enggak jelas seperti itu. Mana yang benar? Ada yang mengatakan mana yang benar? Baitul Maqdis atau Ka'bah? Seandainya yang benar Ka'bah, dulu 16 bulan sholatnya enggak sah dong. Umat Islam bingung, Pak. Kalau Nabi enggak bingung, para sahabat bingung. Iya ya, berarti yang 16 bulan kemarin enggak sah dong, karena menghadap Baitul Maqdis. Bingung. Maka turunlah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu tidak akan menyanyiakan iman kalian. Iman jadi maksudnya sholat. Allah itu tidak menyanyiakan sholat kalian. Makanya banyak sahabat, sebagian sahabat meninggal dunia sebelum kiblat dipindahkan. Jadi ada umat Islam loh, Pak, yang selama hidupnya sholatnya tidak pernah menghadap Ka'bah. Siapa mereka? Yang meninggal sebelum pembinaan kiblat. Nah, itu meninggal. Para sahabat banyak yang bingung, makanya turunlah ayat ini. Enggak, yang sudah terlanjur menghadap Baitul Maqdis atau di hutan, di lautan, sekarang namanya di Sumatera lagi musim banjir. Itu kalau kita enggak tahu arah kiblat, kemudian kita sholat kok salah kiblat, maka insya Allah sholatnya diterima, tidak perlu diulangi. Taruhlah kita salah gitu, oh mungkin kelihatannya arahnya ke sini, dia lihat matahari, soalnya mudah loh, Pak, arah matahari mana
Ka'bah nggak ke barat. Kalau kita bicara fikih Pak ya, loh kok menghadap ke barat Ustaz? Iya, dalam di Indonesia itu arah kiblatnya itu ke barat. Sudah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia arah barat. Walaupun fatwa ini kemudian diperbaiki lagi, bukan barat tapi barat laut. Barat laut itu barat ke atas utara, barat ke utara dikit namanya barat laut. Barat laut itu baru sekarang, zaman dulu nggak ada namanya barat laut. Makanya barang siapa yang menghadap ke arah barat sah sholat. Bahkan barang siapa yang salah kiblatnya sah. Ya, kalau nggak sengaja. Kayak tadi menghadap Baitul Maqdis sah. Karena memang zaman dulu belum ada pemindahan Ka'bah. Jadi pahami Pak, oleh karena itu tidak pas kalau kita bertengkar masalah arah kiblat. Masjidnya karpetnya dimiringkan. Alhamdulillah di sini Masjid Muhajirin karpetnya enggak dimiringkan, alhamdulillah, karena harganya mahal Pak. Ini kan termasuk karpet masjid yang mahal karena tebel banget, empuk banget. Saya sudah keliling ke masjid-masjid yang lain, jarang karpet seperti ini, bahkan nggak ada. Warnanya hijau, ya, kemudian lebarnya sekian, tebalnya sekian, itu hanya di sini. Persis seperti ini cuma di sini. Yang lain mungkin tebal juga, tapi warnanya merah. Artinya yang hijau. Maksudnya begini, alhamdulillah, Pak, ini kan mahal. Kalau mahal, dimiringkan, dipotong-potong. Pertama, tidak menarik, tidak indah. Kedua, mubazir. Ketiga, membuat shopnya berkurang. Maka sudah benar gini Pak, mohon jangan dirubah lagi. Walaupun kiblatnya berubah dikit, pakai kompas baru atau pakai matahari, tetap gini, terserah. Insya Allah sah. Karena di beberapa masjid yang dibelok-belokkan Pak. Kenapa dibelokkan? Enggak pas dengan Ka'bah. Memang kalau dibelokkan pas. Bukan pakai kompas. Itu kan kompas. Kalau Anda menghadap begitu langsung menuju ke Ka'bah, enggak kena Ka'bah, Pak. Mungkin kena sampingnya, mungkin kena bangunan apa. Karena Ka'bah itu cuman lebarnya 12 meter. Lebih besar. Ini berapa meter, Pak? Lebih dari ini. Jadi lebih besar Masjid Muhajirin daripada Ka'bah. Ka'bah itu enggak sebesar ini, Pak. 12. Artinya yang tadi sholatnya di ujung tuh dipastikan enggak akan menghadap Ka'bah itu. Kan Ka'bah segini, maaf ya, ini Ka'bah begini ya contohnya, ini Ka'bah. Jatuh-jatuh. Ini Ka'bah, susah. Pokoknya gini lah ya. Ini Ka'bah. Masjid Muhajirin segini lebarnya. Berarti yang ujung kan nggak kena, Pak. Yang kena yang tengah, begitu kan, Pak? Secara otomatis gitu kan? Makanya nggak ada itu fikihnya harus pas Ka'bah, itu nggak ada. Itu namanya berlebihan dalam beribadah. Ka'bah itu arahnya. Maka surat Al-Baqarah 144 itu, Pak. Ya. Fatnara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Kami sudah tahu wahai Muhammad, kamu itu suka menengadah ke langit minta ya Allah, dalam hatinya mau pindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kami kan orang Mekah. Masa orang Mekah punya Ka'bah ngadapnya ke Baitul Maqdis, kan secara naluri kan nggak enak punya Ka'bah sendiri. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya. Kemudian fawali sejak hari ini, sejak 16 bulan ya, mulai sejak saat ini hadapkan wajah Anda ke arah satro, itu arah, bukan bangunan. Makanya salah orang Indonesia kalau kepingin ngepasin Ka'bah itu salah total.
kecuali kalau kita di depan Ka'bah. Di Masjidil Haram ya harus menghadap bangunan Ka'bah. Di luar masjid sudah nggak wajib, apalagi di Indonesia semak berapa ribu kilometer, dan itu memudahkan kita dalam ibadah. Maka sebenarnya fatwa Majelis Ulama menghadap barat itu nggak salah, walaupun yang lebih tepatnya menghadap barat laut. Barat laut pun belum tentu kena Ka'bah, mungkin kena sampingnya, kena mana lah. Ada yang mengatakan kalau menghadap barat menghadap ke Afrika, ya nggak apa-apa, yang mana nggak ada ke arah barat. Itu Pak ya. Jadi dari sisi akidah, dari sisi fikih itu ada kemudahan bagi umat Islam. Saya tambahkan lagi karena waktu ya, permasalahan fikih yang lain di dalam hadis banyak Pak. Salah satunya begini hadisnya dari Jabir bin Abdillah atau dari hadis lain, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, atau la tastaqbilul qiblata bibolin wala bighaitin wala tastadbiruha walakin sarriku au gharribu. Janganlah kalian menghadap Ka'bah dengan dalam keadaan buang air kecil maupun buang air besar. WC-nya dicek Pak, itu menghadap kemana? Ternyata menghadap ke mana Pak? Ke utara, benar ya? Ke utara kan? Utara sana kan? Selatan, sana utara. Ya. Jadi WC kita ini alhamdulillah tidak menghadap Ka'bah, tapi menghadap utara atau selatan. Tetapi yang menarik ini penting Pak, ini masalah fikih. Fikih itu bukan mutlak Pak. Banyak orang kalau ada hadis kita harus megang teguh hadis ini, tidak boleh berubah dari hadis ini, salah. Fikih itu bukan maksa klek. Hadisnya gitu kita ngerjakan gitu, contohnya ini kan berikan contoh ini penting bagi yang belajar hadis. Jangan terlalu maksa dengan teks hadis. Kita lihat. Tetapi syariku au gharibu kata Rasulullah, tapi menghadaplah ketika kencing dan BAB itu menghadaplah timur dan barat. Loh, Rasulullah merintahkan menghadap timur dan barat. Kita kalau ngikuti hadis ini jadi bagaimana Pak? Wahai umat Islam, beraklah, mohon maaf ya, berak dan kencinglah menghadap timur dan barat. Timur atau barat? Lah, barat itu kan Ka'bah. Timur itu kan membelakangi Ka'bah. Jadi kalau hadis itu kita terapkan apa adanya Pak, maka kita akan merubah WC kita menghadap sono. Atau menghadap sono. Kalau menghadap sono menghadap Ka'bah, kalau menghadap sono membelakangi Ka'bah, dan itu dilarang. Jadi gimana? Kok perintah Rasulullah kok malah bingungkan? Makanya Pak, hadis itu ada tekstual, ada kontekstual. Itu kontekstual Pak, hadisnya diucapkan di depan sahabat yang tinggal di Madinah. Makanya kalau kita belajar Islam harus tahu juga belajar geografi Pak. Quran Sunnah kalau tanggal geografi fatal juga. Jadi Madinah itu begini Pak, ini Baitul Maqdis, ini Madinah, ini Mekah. Mana Mekah? Ini Mekah. Madinah itu di tengah-tengah antara Mekah dan Baitul Maqdis. Maka ketika, langsung saya masukkan aja, nggak urut nggak apa-apa. Ketika 16 bulan itu menghadap Baitul Maqdis, ada dua riwayat Pak. Yang satu di Masjid Quba, yang satu di Masjid Qiblatain. Ini belum kita terangkan, tapi sudah kita masukkan, kita anggap sudah masuk di sini. Ketika beliau menghadap Baitul Maqdis 16 bulan, berarti menghadap sana kan, menghadap utara. Ini utara Pak. Mana Indonesia? Di sini Indonesia. Indonesia sebelah timur menghadap Baitul Maqdis. Ketika turun perintah sholat itu langsung belok ke Baitul, ke Ka'bah.
maka disebut dengan masjid Qiblataini. Dalam riwayat ketika sholat subuh itu ada orang sedang berjamaah sholat subuh, tiba-tiba datang orang dari luar. Halo, pengumuman. Mulai hari ini sudah diturunkan wahyu, umat Islam kiblatnya menghadap Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Yang lagi sholat subuh itu masih baca ihdinas siratal mustaqim. Dengar berita itu, berarti kan orang sholat boleh dengar berita dari luar kan? Oh, kok ada pengumuman? Maka imamnya langsung muter, cerat begitu. Berarti bagaimana Pak? Imamnya, yang dari sini ada mihrab. Ini masalahnya mihrab ini yang menghalangi Pak. Sunahnya itu nggak pakai mihrab sebenarnya. Sunahnya ya, tapi boleh lah pakai mihrab. Sunahnya itu nggak ada mihrab. Jadi muternya mudah Pak. Nanti kalau ada turun wahyu kita muternya mudah. Jadi imamnya tadi langsung belok sana, muter ke sana di tempat ibu-ibu bingung mau kemana kan? Yang sop terakhir jadi sop depan, yang sop depan jadi sop terakhir. Itu kejadiannya di Qiblataini. Qiblataini itu di daerah barat dari Madinah, Masjid Nabawi. Alhamdulillah saya 4 tahun tinggal dekat situ Pak, jadi tahu. Dari 2 kilo ada namanya Universitas Islam Madinah, asramanya di situ. Dari situ 2 kilo. Itu Masjid Qiblatain 2 kiblat Pak. Ada yang mengatakan di Kuba agak ke selatan. Artinya apa? Pada waktu Makulah itu muter dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Makanya tadi saya ingin jelaskan tadi hadis ini penting banget Pak. Rasulullah mengatakan, wahai ahli Madinah, orang Madinah, janganlah kencing dan berak menghadap Ka'bah, ya kan, menghadap ke selatan, ya kan? Atau membelakinya menghadap utara. Ini maju kena, mundur kena. Karena kalau kita menghadap utara itu berarti menghadap Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Kalau kita menghadap ke selatan berarti membelakangi Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah. Oleh karena itu, wahai penduduk Madinah, kalau kencing dan berak menghadaplah ke timur atau barat, menghadap ke Indonesia. Jadi begitu, orang Madinah itu kalau BAB Pak menghadap ke Indonesia. Nggak apa-apa, nggak masalah. Indonesia bukan Ka'bah, bukan apa kan? Atau menghadap ke barat, menghadap ke Maroko, ke Mesir, ke Maroko, ke Libya, ke Afrika, nggak masalah. Itu khusus ahli Madinah. Bagaimana orang Depok? Beda lagi. Orang Depok posisinya begini. Ini kan, nah, ini Ka'bah sebelah barat. Ini Papua Timur. Makanya ketika Rasulullah mengatakan jangan menghadap Ka'bah, tapi hadaplah ke timur atau barat, diganti. Tapi hadaplah ke utara atau ke selatan. Jadi hadisnya diganti Pak. Namun bukan diganti hadisnya, pengamalannya harus kontekstual. Itu pentingnya satu, jangan memahami hadis letterlek, itu sering salah. Yang kedua, hadis itu diterapkan sesuai dengan keadaan, kearifan lokal bahasanya itu. Keadaan Indonesia beda dengan Saudi Arabia, beda dengan Madinah dan Mekah. Sholatnya aja pakai sarung, ya kan? Kalau di sana sholatnya pakai jubah, kopiahnya putih, pakai sorban, bahkan pakai kutroh merah. Kita pakai kopiah nasional. Ustaz kok pakai kopiah nasional nggak nyunah? Ini Indonesia. Kalau kita di Arab, bahkan kalau dikatakan yang pakai merah nggak nyunah Pak. Karena Rasulullah SAW itu sholatnya pakai sorban, Pak, sorban putih biasanya. Nah, jadi itu namanya kontekstual. Beda tempat, beda pelaksanaan, beda budaya. Tapi intinya bukan pakaian, intinya itu sholatnya. Itu Pak. Ya. Maka kadang masjidnya masjid Joglo,
masjidnya masjid macam-macam lah, arsitektur ala Eropa, ala Barat, ala Turki dan sebagainya, itu masalah teknis. Yang penting sholat. Itu maksudnya, Pak. Jadi pada rahimahullah, sebenarnya masalah Ka'bah ini masih panjang. Tetapi intinya tadi saya sebutkan, intinya satu, dasarnya surat Al-Baqarah 142 hingga 150. Kita baru nerangkan sampai 144, 143, 144 sedikit. Ya, tapi dianggap selesai. Yang kedua, masalah kiblat ini adalah masalah akidah, masalah al-wala wal bara untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani, ya, termasuk di dalam masalah tadi apa namanya ihdinas siratal maghdubi. Amin, itu jelas penting banget. Tidak boleh sama dengan orang Yahudi dan Nasrani dalam segala bidang. Kita nggak boleh ngikutin. Yang ketiga, masalah fikih. Berarti kiblat itu sesuatu merupakan rukun, merupakan syarat sholat yang keempat. Kita belum masuk masalah waktu ya. Jadi masalah pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian bersih, tadi suci. Kemudian suci dari najis di pakaian, di badan, dan di tempat sholat. Yang ketiga, memakai aurat, menutupi aurat. Kita bahas sekarang yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, mengetahui waktu. Di dalam fikih menghadap kiblat termasuk syarat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Tapi kalau nggak sengaja, sah. Bahkan dalam sholat sunat, boleh sholat tidak menghadap kiblat. Kalau sholat sunat di atas kendaraan kemana aja, maka boleh kita sholat kemana aja, terserah. Ya, menghadap kemana, di atas kendaraan, di atas mobil, di atas pesawat, bahkan boleh duduk, tidak harus berdiri. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri, maka jangan sholat wajib di atas kendaraan, Pak. Ya, kalau nggak darurat, karena nggak sah, rukun-rukunnya itu akan hilang. Itu diantara yang bisa saya sebutkan. Kemudian ditambah lagi tadi masalah menghadap ketika BAB dan kencing tidak boleh menghadap kiblat. Jadi itu termasuk adab. Ya. Dan beberapa masalah fikih yang lainnya yang belum saya sebut di sini. Silakan, ada waktu 5 menit untuk bertanya, Pak. Sekedarnya supaya ada pertanyaan. Kalau silakan. Ya, kiblat itu saya kira bukan. Ini masalah syahadat. Ada yang mencandai. Ini waktu pas kampanye Wapres, Capres, yang saking fanatisnya itu pemilih, ini bukan lagi satu, tapi canda itu ya. Tapi oleh salah seorang itu petinggi partai ada yang begitu, angan-angan biasa. Yang kedua, amin, itu bukan lagi kabur, saya fanatisnya dia sama capres yang akan dia pilih. Nah ini kan cara, saya teringat itu surat atau ya. Kamu bercanda ini memperolok, kan kamu sudah kafir. Ini bagaimana? Terima kasih. Baik. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain? Cukup satu aja ya. Baik, satu aja sebagai lengkap ya. Karena kalau kajian nggak ada tanya jawab itu kayaknya gimana gitu ya. Ya ini salah satu masalah akidah, itu ada pembahasan khusus sebenarnya, Pak. Nanti kita bahas khusus masalah hukum bercanda tentang Islam. Bercanda boleh. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa Allah itu menyediakan 3 bentuk surga. Surga di atas untuk yang berakhlak karimah, surga di emperan untuk orang yang berdebat, yang mengalah berdebat walaupun dia benar, dan surga tengah untuk orang yang jujur walaupun dia bercanda. Jadi bercanda itu boleh, tetapi tidak boleh dalam masalah agama, namanya melesetkan.
Nah, melesetkan masalah agama nggak boleh. Ya. Tapi rinciannya itu perlu klarifikasi. Kita nggak bisa nghukumin secara umum, tapi hanya menyampaikan bahwa jangan bercanda masalah agama. Nggak boleh, Pak. Masalah simbol-simbol agama nggak boleh bercanda. Ya, canda masalah lain aja. Ya. Nah, apalagi ada muatan politiknya. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, pada rahimakumullah, kita menganjurkan kepada umat Islam, kita juga minimal kita hindari candaan dalam masalah agama, karena kalau sudah kebiasaan, nanti takut menjadi kafir. Itu kan sebab turunnya, saya bocorkan dulu Pak, nanti kami kita baca khusus, sebab turunnya surat Taubah tadi, 667 itu, 566, 67, itu adalah orang-orang munafik, tapi ini munafik Pak ya, bukan orang Islam, orang munafik, memang dia muslim, tapi sudah nggak senang sama umat Islam, benci sama Nabi Muhammad, bencinya itu dari hati Pak, dari dalam hati yang paling dalam. Itu mengatakan begini, dia di pojok begitu dalam perang loh, ini berjihad loh bersama Rasulullah loh, berjihad. Tapi dia di barisan belakang mengatakan, tertawa, kami tidak mendapatkan orang yang banyak makannya, ya roknya gendut kecuali Muhammad. Loh, tertawa. Sahabat-sahabat itu uang rakus makan dan sebagainya. Nah, begitu ya. Kemudian kan ini sendiri nggak ada yang bocorkan Pak, cuma orang-orang tertentu aja. Tiba-tiba malaikat nyampaikan kepada Nabi Muhammad yang ada di depan dulu, orang munafik di belakang lagi ngomongin Anda, nyandain Anda, lagi ngomongin Anda, maka dipanggil orang munafik itu, weh kamu munafik, kamu ngomongin saya dan ngomongin orang Islam nggak baik ya? Enggak Rasulullah, itu kan cuma candaan, nggak serius. Nah, makanya kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak bisa, candaan itu enggak untuk Allah dan Rasulnya. Abillahi wa ayati wa rasuli tastahzi'un. Apa kamu dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kamu bercanda? Tidak bisa, kamu telah kafir. Jadi kafir karena telah menolak Allah dan Rasulnya. Itu pembahasannya panjang, tapi intinya nggak mungkin lah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menghormati Allah dan Rasulnya kok mencanda itu nggak menghormati namanya. Itu intinya di situ Pak. Jadi itu tidak boleh Pak. Dan kita juga nggak gegabah mengkafirkan orang juga nggak boleh. Tapi hati-hati, jangan bercanda tentang simbol-simbol keislaman. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita, dan mudah-mudahan nanti suatu waktu kita bisa membahas masalah hukum candaan dalam Islam. Ada candaan yang dibolehkan, ada candaan yang disunahkan, ada candaan yang diharamkan, bahkan bisa menyebabkan kafir, termasuk candaan tentang Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.